Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembelajaran kemarin. Sekarang kita membahas garis singgung lingkaran. Ini materi terakhir ya nanti untuk bab ini. Garis singgung lingkaran sendiri adalah garis yang menyinggung lingkaran di satu titik tertentu. Satu titik tertentu ini adalah tentu di lingkaran itu ya, di luar lingkaran itu ya, di garisnya itu, kelilingnya. Jadi misalkan ini ada lingkaran, ini motongnya di sini atau menyinggung di sini, ini adalah garis singgung lingkaran. Kalau misal yang merah ini nanti berarti bukan garis singgung lingkaran. Kenapa? Karena dia tidak lagi menyinggung tapi memotong. Ini kan malah jadi dipotong jadi dua lingkarannya gitu ya. Yang perlu diingat nanti, garis singgung lingkaran selalu tegak lurus dengan jari-jari. Jadi ini misalkan jari-jari, dua garis ini, garis singgung dan jari-jari pasti selalu tegak lurus ya, atau sudutnya 90 derajat. Misal ada garis singgung lagi, juga kita buat yang tegak lurus. Nah, pasti tegak lurus dengan jari-jari di sini. Gitu ya. Oke. Sekarang kalau garis singgung lingkaran terhadap titik yang di luar lingkaran, misalkan ini saya kasih titik A, misal ada titik A di luar lingkaran ya nanti ya, kalian pasti akan dapatkan dua garis singgung ya, misal yang ke sini yang ke satunya, dan ini pasti simetri ya. Jangan lupa ini pasti tegak lurus, ini juga sama nanti sebenarnya gitu ya. Kalau kalian perhatikan ini ada tegak lurus, ini O atau pusat, ini kayaknya identik dengan segitiga siku-siku, iya kan ya. Maka OAB ini kan segitiga siku-siku, maka akan berlaku juga teorema Pythagoras, yaitu OA sebagai si miring ya, atau yang terpanjang ya, OA kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah OB kuadrat. Ini jarak ke pusat, jarak ke titik singgung, karena titik singgungnya ini ya, jarak dari titik ya, ini semua ya, ini jari. Misalkan saya kasih contoh soal, tentukan jarak suatu titik ke pusat lingkaran jika diketahui jari-jari 5, jarak ke titik singgung lingkarannya 12. Kita cari langsung saja dengan triple Pythagoras, nggak perlu dihitung ya. 5, 12 sisi miringnya atau yang terpanjang pasti 13. Oke ya. Lanjut sekarang kalau garis singgung dua lingkaran, tadi kan terhadap titik ya. Kalau sekarang dua lingkaran, ini misalkan saya buat dua lingkaran yang beda ukuran saja, karena kalau sama nanti tidak spesial. Kalian akan dapatkan ini nanti dua garis singgung. Yang pertama ini, tentu kalian akan dapatkan ini ya. Kemudian yang dalam nanti, jangan lupa ini pasti tegak lurus ya. Ini juga tegak lurus. Yang kedua yang dalam ini pasti. Yang hijau ini kita namakan garis singgung persekutuan luar, sedangkan yang ungu persekutuan dalam. Oke, lebih detailnya ini adalah inti pembelajaran kita kali ini. Kita masuk ke garis singgung persekutuan luar. Kita buat gambar yang sama. Ini S atau jarak pusat ya. Misalkan R kecil adalah jari-jari lingkaran untuk yang kecil. Nah, ini karena kecil ya kita buat R kecil aja. R besar untuk lingkaran besar, jari-jari ya. Dan L itu adalah garis singgung persekutuan luarnya. Ini kita pakai simbol L karena ini ada unsur luar L. Kalau dalam nanti kita pakai D ya. Sedangkan S adalah jarak dua pusat lingkaran itu. Tentu ini kalau kalian perhatikan, nah ini kalau kita tarik ke sini sejajar ya, ini akan membentuk segitiga siku-siku ya. Ini kan pasti juga siku, sehingga akan berlaku nanti teorema Pythagoras. Dengan panjang yang di sini berapa? Ini kan R. Ya, ini tentu juga sama dengan L. Ini R. Di sini juga R kecil ya. Maka di sini ya R besar kurangi R kecil, sehingga berlaku teorema Pythagorasnya, yaitu S kuadrat yang terpanjang atau sisi miring
sama dengan L kuadrat ditambah R besar kurangi R kecil dikuadratkan. Itu untuk garis singgung persekutuan luar. Kalau yang dalam gimana? Hampir sama sebenarnya kalau yang dalam. Bedanya nanti misal ini R sama ya, panjang lingkaran kecil, R besar, S jarak 2 pusat, D itu persekutuan dalam ya. Ini bisa juga kita buat segitiga siku-siku, dengan ini kita geser ke sini sejajar ya. Nah, kita geser aja. Dengan ini panjangnya tetap sama yaitu R ya. Maka akan diperoleh segitiga siku-siku ini kan. Ini. Sehingga berlaku teorema Pythagoras yaitu S kuadrat sama dengan D kuadrat, ini D ya sama ya. R besar tambah R kecil dikuadratkan. Yang perlu diingat nanti kalau persekutuan luar R besar kurangi R kecil, ini min. Kalau dalam nanti ditambah, udah gitu aja. Pasti yang terpanjang yaitu S jarak pusat sama dengan tinggal garis singgung persekutuannya gitu ya, entah L atau entah D. Jadi kalau L nanti ini dikurangi, kalau D ini ditambah. Untuk lebih jelas kita bahas soal berikut. Dua lingkaran, pusatnya A dan B, jari-jarinya 14 dan 6. Garis singgung persekutuan luarnya panjangnya 15, tentukan AB. AB itu kan berarti jarak dua pusat ya ini ya. Atau yang kita cari adalah S. Ini saya coba pakai gambar ini ya, nggak apa-apa ya. Kita jawab dulu, lupa. Berarti ya S yang kita tanyakan ya. Oke. Ini adalah S. Garis singgung lingkaran karena ini luar L ya, berarti jari-jari besar ya, ini R besar, ini R kecil. Tentu kalian ingat tadi yaitu kalau S kuadrat ya, saya tulis di sini. S kuadrat itu sama dengan S selalu yang terpanjang ya. L karena ini persekutuan luar ya, kuadrat ditambah kalau luar R besar kurangi R kecil ya, jangan lupa ya, dikuadratkan. Berarti di sini L-nya 15 ditambah R besar kurangi R kecil, langsung dikurangi aja ya, 14 kurangi 6 8 ya. 8 kuadrat. 15 kuadrat berapa? 2 5. Kalau 8 kuadrat 64. 225 tambah 64, ini hitungannya enak ya, 98 berarti 289. Ini S kuadrat ya. Berarti S ya di akar atau berapa kali berapa yang sama biar ketemu 289. Ya, yaitu 17. Tentu 7 kali 7 kan 49, terakhir 9 gitu ya. Kalian bisa cek kalau misal kurang pas ya, tapi saya yakin pas. Jadi jarak dua pusatnya nanti adalah 17 cm. Untuk soal yang kedua sekarang. Dua lingkaran, jari-jari 96, kemudian jarak pusatnya 25. Yang ditanyakan apa? Garis persekutuan dalam panjangnya. Berarti ini ada R besar, ada R kecil ya. Jarak antar pusat berarti S ya. Jangan lupa selalu S kuadrat. Nah, yang terpanjang karena jarak dua pusat ya. Kemudian karena ini persekutuan dalam ya kita pakai D kuadrat ditambah kalau dalam R-nya di apa? Ditambah ya. Kalau luar nanti dikurang. Berarti ini R besar tambah R kecil dikuadratkan. S kuadrat berarti ini 25 kuadrat sama dengan D kuadrat ya, berarti
Yang kita cari ya ini ya, garis panjang garis singgung persekutuan dalam R besar tambah R kecil, kita tambahkan sekalian 9 tambah 6 15 ya. Guys, sebelumnya sudah saya kasih tips ya. Daripada kalian menghitung ibaratnya segitiga siku-sikunya ini 25 15, kita pakai konsep kesebangunan aja ya. Nah, ini kita bagi 5 aja ya. Kan bisa bagi 5 semua, yaitu berarti ini 5 bagi 5 3. Tentu kalian tahu ya, di sini pasti 4. Sehingga kita kembalikan, maka di sini adalah 20. Jadi langsung saja kalian tulis panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah 20 cm. Oke ya. Nah, sekian untuk pembelajaran kali ini. Kalian jika ditanyakan silahkan, untuk tugas kalian cek di e-learning aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.